Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita tentang risalah kecil, yaitu Wasiyatul Mustafa, pesan khusus Rasulullah kepada menantunya yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ya Aliyu, wahai Ali, idza kabbarta, tatkala kamu ndak takbiratul ihram lissolati, untuk sholat, fafarrij, maka renggangkan asobiaka, akan jari jemarimu, warfa yadaika, dan angkatlah kedua tanganmu, hadwa mangkibaika, sepadan dengan dua pundakmu. Wa idza kabbarta, tatkala kamu takbir, fadha yaminaka ala shimalik, tatkala kamu sudah takbiratul ihram, maka letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri. Ini aplikasi pelaksanaan sholat. Kalau kita tarik kaitannya dengan bulan Rajab, ini satu di antaranya. Para jamaah, as-sholatu hiya, sholat menurut arti bahasa atau etimologi lughatan adalah ad-du'a'u bil khair. Berdoa dengan baik itu artinya sholat menurut arti bahasa atau etimologi. Wastilahan af'alun wa aqwalun tuftatahu bitakbiratul ikhrami wa tukhtatamu bisalam. Sedangkan sholat menurut pengertian terminologi adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara umum pengertian sholat. Nah, sekarang pertama kaitannya dengan takbir. Kemarin pernah kita singgung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ada redaksi fi'il madhi, aflaha. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab, huruf qad itu kalau masuk pada fi'il madhi aflaha, itu menunjukkan arti litakid, sungguh pasti beruntung. Orang mukmin yang tatkala salat dia bisa khusyuk. Kemarin hampir ulama mengatakan khusyuk itu hampir menyerupai maknanya dengan pengertian ihsan. Ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yara. Upayakan tatkala sholat itu kamu seakan-akan yakin melihat Allah. Dan ini possible. Kalau kamu tidak mampu, maka yakinlah setiap saobah saontekmu, pergerakanmu dalam sholat selalu dalam pengawasan Allah. Kalau kita bisa menerapkan makna ini, yakin sholat kita khusyuk. Di samping ikhtiar lahiriah, kalau sholat kita ingin khusyuk, minimal apa yang kita baca dalam sholat itu mengerti. Mulai yang namanya takbir sampai salam, bacaan-bacaan yang kita baca menurut lisan kita, hati kita menerjemahkan, itu minimal bisa mengantarkan sholat kita khusyuk. Pertama, ya Ali idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka. Ali, tatkala mundak takbiratul ihram waktu sholat, maka renggangkan jari jemarimu. Warfa yadaika hadwa mankibaika, angkatlah kedua tanganmu lurus padan dengan dua pundakmu. Ini aturan baku, meskipun nanti pelaksanaannya banyak orang takbir macam-macam, ya. Tapi paling tidak tatkala takbiratul ihram renggangkan jari jemarimu. Ojo ngegem kok petinju ini, Bro. Allahu akbar, jari malaikat tak gibeng kapok kondo. Kon ku salat arep tinju kan. Renggangkan jari jemarimu. Angkatlah kedua tanganmu hadwa mangkibaika, lurus dengan dua pundakmu. Allahu akbar.
Kalau ton nanti waktu jenengan sholat di mana saja menjumpai wong takbir macam-macam wis babak. Gak usah diomong, gak usah dirasani, gak usah dipaidu, sing penting wongi sholat dulu. Mohon maaf lu ya. Kan banyak Pak, jenengan kadang-kadang jumpai wong takbir si macam-macam. Pernah jumpa nggak zaman gini? Allahu Akbar. Orang mau meti bareng. Allahu Akbar. Takbir kadang mut-mut kayak gilingan itu lewat bus. Lah apa kakek cocok tuh? Terus babas bayang lah wis dhisik. Nanti dikenano gena-gena. Dasar hadisnya golek ono ngati kiamat kurang 3 dina gak ono. Ndak ono takbir Allahu Akbar. Ngene gak ono. Waman jenengan jumpai begitu wis babas. Sing penting salat dhisik. Cok kakek cocok. Malaikat gak ruwet kok sampean ruwet iku apa? Yang penting sholat dulu. Prinsip kita itu merangkul, tidak memukul, menasehati, tidak mencaci maki, mengajak, tidak mengejek. Beres. Kadang-kadang ada orang takbir Pak, malah ndak sering geleng-geleng kan. Allah, ya babak kan, babak. Itu masih mending. Kadang ono takbirku wonge was-was. Masalah. Ya babalah. Kadang-kadang orang memaknakan, menerapkan makna bar dengan nilai itu Pak, saking hati-hatinya. Ya, kalau pakai yang pakai usoli, tidak pun tidak ada masalah. Saya menghormati pendapat yang ada. Sholli misalnya sholli fardhuhri makmuman lillahi ta'ala. Ta'ala itu pas barnya itu Pak. Jadi aturan fikih dalam kaitan kita padukan dengan dunia sufi memang menyocokkan bar dengan lillahi ta'ala itu rodok repot. Sampai hati-hatinya waktu sholat itu Pak, seakan-akan hati tutup, miring-miring. Kamu tahu coba? Allah. Miring-miring ini. Ya sebab lah, ngomong ini gampang ya, Pak sikutin tentang Indonesia, gak usah repot-repotan, gak usah repot-repot lah. Saya jauh ruwet-ruwet ngurusi uang, lah apa sorosor itu. Ya, saya dulu punya lurah pondok Pak, orangnya alim, buka pesantren di Jenu Tuban, orang dari Sukorjo. Ya, barusan saja kabundut meninggal dunia. Itu kalau takbir gak pin 10 gak dadi kon. Gereng barang kon. Oh, macan ngono. Masya Allah. Dulu waktu kami di pesantren itu Pak, sholat berjamaah itu wajib. Wajib. Kalau ndak ada takzir, ada sanksi, ada denda. Nah, kami yang sekolahnya di luar, kebetulan dulu kami sekolah di negerinya, di Mannya, madrasah aliyah negerinya itu sekolahnya agak jauh, otomatis jamaah dengan masjid di masjid itu mesti tertinggal. Kalau tertinggal mesti ada jamaah trip kedua yang imami lurah pondok. Lek sing imami lurah pondok, teman-teman gak takbir sing mburi ini apa balik-balik urung kok. Wis katingene urung jarno sik babak sik kumat wong iki kon Jadi takbir gak wis Allahu Akbar. Allah wis babak. Jelas Allah Akbar meneng berarti baru mburi apa kita mam di belakangnya Allahu Akbar. Artinya apa? Kalau jenengan jumpai orang takbiratul ihram wis babak, gak usah dirasani, ben sing penting salat dhisik. Saya pernah cerita, kan kebetulan saya punya ngaji rutin setiap hari Rabu itu di rumah sakit RSI. Nah ya, kadang-kadang di rumah sakit haji, tapi sekarang libur. Takbir ini, Allahu Akbar. Ono ngene lho, Bro. Sakarepe lah. Jadi idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa yadaika hadwa mankibaika tahta udunaka. Idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalik. Kalau kamu sudah takbir, maka letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Ya, tangan kirimu. Ada yang mengatakan bainas surrah. Ada yang mengatakan di bawahnya udel. Ada yang mengatakan tutupnya udel.
Yang mengatakan di atasnya udel nggak ada, Pak. Kalau tahun nanti jenengan jumpa orang takbir ini Allahu Akbar, pernah jumpa nggak? Iku aja dari ini kucing kademen loh ya. Wis baba dhisik sing penting salat. Wong ngene iki Pak gak kenekan Pak. Deleno nyakar wong ngene iki. Ya pelan-pelan dijak sharing ngomong gitu aja. Itu satu di antaranya. Makanya dulu saya katakan untuk menerjemahkan khusyuk ka'annaka tarah fa illam yakun yara fa innahu yarak, ini sulit. Untuk tingkatan orang awam seperti saya, mungkin jenengan mungkin, kalau saya ya awam. Apa? Seakan-akan yakin diperhatikan Allah. Apa seakan-akan kita melihat Allah, itu impossible. Tapi yakinlah bahwa setiap saobat kita, pergerakan kita selalu dipantau oleh Allah. Kalau merasa yakin dipantau oleh Allah, dari mana kita bisa macam-macam? Sholat ngarepe calon morotua khusyuk kon. Si calon morotua boleh jadi morotua sih gimana bro? Dari sholat ngarepe morotua khusyuk kon. Allah mbok. Allah yang ngeget nawang sak kampung kan. Allah masalah. Jadi saudara, satu di antaranya. Oleh karenanya mencoba, saya dulu pernah mengingatkan pada jenengan, saya ingin mencoba khusyuk versi Sunan Kalijogo. Ya kan? Pendekatannya Sunan Kalijogo lewat filosofi akulturasi budaya Kirata Basa. Dalam kultur budaya Jawa ada istilah Kirata Basa. Ada toto kromo, sampai pada aturan angka saja itu pun ada bilangan yang coro kromonya ada. Kita diwajibkan Allah sholat 5 waktu. Nah, bilangan 1 sampai 5 itu ada kirata basa nih Pak. 1 setunggal, loro kali, telu 3, 4 sekawan, 5 gangsal, 6 7 8 9 ndak ono, baru 10 sedasa karo 20 selangkung. Saya tanya, apa basa itu? Ayo ngomong piti ngono. Nah, tikus kon. Ayo ngomong gangsal langkung kali. Ndak bisa mengulang kata gangsal sama kali. Pitu ya gak ono pancene. Enten Ustaz, setunggal kali gangsal 6 piti. Ya repot di sana gak ngomong aku bro. Ternyata ini dibuat otak-atik matu oleh Sunan Kalijogo untuk memberikan pemahaman khusyuk untuk orang yang awam. Artinya apa? Kalau kamu sholat mempengen khusyuk, ayo setunggal. Kenapa 1 di bahasa Muslim? Artinya sing setono enggal-enggal. Kalau kita tidak masuk sholat, lubang sing setono enggal itu lubang 9 ada pada kita tutup rapat. Insya Allah khusyuk Pak. Mana lubang 9 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian belakang-belakang. Gak usah diekspos ya. Terus saya diomong podo apa li bro. Tatkala kita sholat, kalau mata kita nggak kita sing sedih Pak, sulit untuk khusyuk. Kalau nggak percaya, biasanya kalau sudah Ramadan terawih itu rata-rata jamaah dari rumah itu sudah bawa sajadah masing-masing. Begitu digelar jajar. Kadang setan gak tepak kon ganggu awak dewi. Waktu rokok mata belok sajadah jajar ngomong ini, api sajadahku lah kurang ajar kon. Pokoknya sing guyu pengalaman. Sing meneng profesional pokoknya. Lu sebayang rokok pada dia sajadah komentar api sajadahku. Lah menang ini. Makanya Pak mohon maaf, kalau di masjid ada tulisan-tulisan, kalau masih bahasa Arabnya itu masih makruh. Kalau tulisan-tulisan yang kaitannya dengan sholat itu bisa mengganggu konsentrasi sholat kita, dan itu bisa merusak Pak. Kan kadang-kadang laporan tulisan di perjalanan itu bagus, itu maksudnya takmir bagus untuk jamaah mengerti, tapi tolong waktu sholat matikan itu. Lendak moco sing gak tepat laporan Jumat itu dilebokno. Laporan kas Jumat hari ini sing buri moco kon laporan kas Jumat hari ini. Jare malaikat raimku sembayang blok lapo kon moco-moco iku. Halo. Ngene sing salah sapa?
lek padha salah-salahan ya tak miri. Laporan tulisan, laporan kas hari ini khotib nama itu jenenge kabeh kok boleh maca kan khotib lah ngono kok jalan. Makanya setunggal sing setono enggal-enggal tutup rapat mata kita. Sangat dianjurkan tatkala bapak berjamaah itu mengenakan pakaian polos. Silakan batik, silakan berwarna. Yang penting di belakang punggung sama ini jangan ono tulisane. Kalau sampean sholat depan sampean punggung ono tulisane, yakin moco. Terkait kakak moco. Sembayang depannya ono tulisan. Saya pernah itu sholat. Kadek tulisannya gak tepat, kaos dagadul tulisannya sing moco tulisan iki wong gendeng lah, kurang ajar kan. Allah Akbar, moco sing moco gendeng, mari sampeyan tak dongakno raimu sing gendeng blok gregetek aku antar. Lho mending gitu. Ini terjadi betul. Saya sholat di Masjid Jami' Mojokerto. Ada salah seorang jamaah itu mengenakan kaos sponsor bumbu masak, Pak. Tulisannya gede jelas, warnanya abang. Ajinomoto. Lah kata Pak. Allah Akbar di belakangnya Ajinomoto. Sami Allah Muhammadah Ajinomoto. Assalamualaikum Ajinomoto. Kira-kira malaikat ngomong bae. Sedeblok ngono bae. Ini mengganggu. Meskipun mata kita sing sedih, tapi ada unsur kesengajaan di depan pers kita mesti terbaca. Sementara puncak sholat itu adalah zikir, itu puncak sholat, Pak. Puncak zikir itu sholat. Aqimis sholata li zikri, kata Allah. Dirikan sholat untuk zikir kepada aku. Kalau tatkala kita sedang komunikasi kepada Allah, lalu diselingi dengan kalimat-kalimat selain zikir kepada Allah, apa artinya kita nanti? Nah, jadi mohon maaf, satu di antara sahabat kalau bisa dikatakan khusyuknya pol itu Ali bin Abi Thalib. Coba, tatkala Ali bin Abi Thalib waktu perang Uhud, ada yang mengatakan perang Badar pertama kali perang. Itu punggungnya itu tertancap yang namanya anak panah. Tatkala diambil dalam keadaan sadar, teriak, aduh sakit. Lalu gimana? Tolong ambilin waktu aku sedang sholat. Begitu Ali sholat sunat 2 rakaat, selesai diambil, Ali salam, sudah diambil, sudah. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana tingkat kekhusyuan Ali? Dalam keadaan sadar anak panah yang tertancap di punggungnya jadi cabut, dia teriak kesakitan. Waktu sholat diteriak apa dicabut nggak terasa sakit. Berarti kan muasalah, connecting dengan Allah. Apapun Pak, kalau sudah connected dengan kekasih Pak, Masya Allah wong les nyambung dengan kekasih, gak ngereken. Sama ini saya ingat nomor-nomor waktu sarwa suruh gendaan nih lalu. Lah somongan karo gendaan kan gak peduli kok. Wah sih kok diganggu tulisannya no reken lu ngono kok. Nah, seperti itulah. Makanya berbicara tentang mahabbah, kecintaan itu betul-betul menciptakan suasana connecting dengan Allah. Ini yang perlu kita, terutama saya, untuk belajar. Makanya berbicara tentang masalah khusyuk sampai kapanpun secara pribadi masih belum bisa, tapi tetap harus untuk belajar dan belajar. Insya Allah itu baru tatanan meripat kita, Pak. Kadang-kadang hidung ini bisa membatalkan sholat. Mohon maaf ya, ada seorang ibu tidak sholat, ngengeti dudu lah, katakanlah kerengsengan. Mohon maaf, dia lupa mematikan apinya, kompornya, sholat. Dapat 2 rakaat teriak, gosong. Anaknya bertanya, ada apa mama sholat teriak-teriak? Aku mang lo, pas sembayang lo mambu gosong, lo kok tahu? Aku mau ngengeti dudu, nah ono masakan kerengsengan, eman jika mambu tak ngeti, lali apinya belum tak padamkan, aku sholat.
gosok. Kok tahu mama gosok? Lambu iki. Berarti kan sholatnya gak diisi seti bolongan songo itu. Makanya Pak belajar, terus belajar tiada hari tanpa belajar. Coba perhatikan tentang belajar apa kata Rasulullah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu olehmu sejak dalam ayunan ibu sampai liang lahat. Dan ini diadopsi oleh salah satu badan PBB UNESCO, Long Life Education. Pendidikan sepanjang masa, sepanjang hayat, kata seorang wanita solihah. Pendidikan sepanjang hayat. Mohon maaf. Nah makanya sampai kapanpun tidak ada istilah pegel ngaji, nggak ono. Berbahagialah panjenengan yang dimana masjid kita di Walwala Sri Pertamina memberikan fasilitas untuk belajar ilmu bareng-bareng. Jenengan gak usah mondok Pak, gak usah mondok. Saya dulu mondoknya cukup lama belajar begini sampai menurut haji. Ini satu di antara keuntungan di saat kita belajar saat dewasa semacam ini. Berterima kasihlah kepada Masjid Pertamina ini memberikan fasilitas untuk belajar agama bareng-bareng. Apalagi sekarang dengan teknologi canggih yang ngaji bukan lingkup yang ada dalam masjid, tapi streamingnya kemana-mana itu satu di antaranya. Baik, para jamaah yang saya muliakan, jadi katanya dengan sholat, Masya Allah. Kenapa sih? Satu di antara amal ibadah yang pertama kali dimintakan pertanggungjawabannya sholat. Jadi kan biasa sering hadis diungkapkan oleh para kiai, oleh mubaligh, para ustadz. Pertama kali yang dimintakan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah itu sholat. Makanya hadis Nabi mengatakan sholat ibarat tubuh itu adalah kepalanya. Amal ibadah yang lainnya itu bisa pelengkap kakinya, tangannya. Pertama itu sholat Pak. Kalau ada orang nggak ada kepalanya ya sulit dikenali. Mohon maaf. Makanya sampai sekarang identitas untuk mengenali seluruh orang di dunia itu lewat KTP fotonya, lewat paspor fotonya. Yang difoto itu mesti kepala. Jarak Surabaya raine bro. Halo. Nah, KTP sing difoto bokong ruwet iki. Iki bokong sapa iki? Ruwet ngene iki. KTP sekarang diganti fotonya foto bokong. Ruwet. Ini satu di antaranya ya. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, nanti ini saya langsung ikhtiar kita untuk menjaga hati kita bisa korek mesti 3. Kenapa mesti 3? Atine kudu dijogo. Caranya, tatkala kita sholat berjamaah, imam baca surat-surat panjang, makmum tetap konsentrasi dengan bacaan imam, agar hati kita gak melayang kemana-mana. Maka kata Imam Ghazali, untuk menjaga khusyuan, hatinya boleh mengucapkan lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Itu samanya 3. Puncaknya Pak, upayakan sholat kita itu berjamaah. Wis ngono wis. Kenapa? Sholat berjamaah itu Pak banyak diterimanya oleh Allah. Gak soto. Mari kita pakai analog, kias, perumpamaan. Kalau ada jeragan besar Pak, dan siapapun orangnya termasuk kita, tatkala beli barang eceran itu mesti milih. Jangan sampai dengan cacat, bongkeng, bosok. Tapi juragan gede borongan. Ayo coba ya. Kalau kita beli tebu Pak, cuman batangan siji, milih. Jangan sing bongkeng, bosok, gak mau itu. Tapi juragan gede borongan. Berapa hektar tebu Anda di sawah? Beres, tebang, masukkan ke pabrik, bayar beres. Kira-kira ngono bae Gusti Allah. Bae ya padha-padha karo nih. Kalau ada orang sholat sendirian, diteliti kan, wudune gak tepat, takbir gak tepat, atine melayang kemana-mana, bongkeng, bosok kabeh. Tapi lek jamaah, beyes.
Bahkan ada ulama mengatakan kalau ada orang sholat berjamaah semuanya enggak khusyuk, satu di antara makmumnya khusyuk, barokah khusyuk satu di antara makmumnya ada itu naik di hadapan Allah. Makmumnya tidak khusyuk, imamnya khusyuk, barokah imamnya khusyuk naik di hadapan Allah. Imam sak makmume gak khusyuk kabeh, barokah jamaah naik di hadapan Allah. Makanya ada pertanyaan podo-podo dak uruni, tingkat diterimanya sholat kita sendiri dengan berjamaah, jawabannya jelas akeh dengan berjamaah. Berbahagialah orang yang sholat 5 waktunya bisa berjamaah, minimal subuh sama maghrib, mohon maaf, subuh sama asar. Dah. Meskipun Allah tahu apa yang dilakukan para malaikatnya, nanti tanya, pergantian malaikat jaga siang dan malam itu terjadi pada waktu asar sama subuh. Malaikat, waktu pergantian malaikat jaga ditanya, ngapain hambaku kamu tinggalkan sekarang ini? Kalau waktu kita berjamaah, dijawab, sedang memakmurkan rumahmu ya Allah dengan mendirikan sholat berjamaah. Waktu subuh begitu, mulai pas awak di jamaah, pas turu, lapo hambaku tinggalkan, tuya tuyu dok Gusti, tulisannya tuya tuyu. Ruwet laporan, buka buku laporan tuya tuyu kentut pisan. Wa natijatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara, ingat, sholat itu adalah doa menurut arti bahasa. Ruhnya apa? Semua amal ibadah ruhnya itu ikhlas. Cuman perlu ikhtiar lahiriah batinnya tatkala kita sholat agar connecting muasalah dengan Allah, intinya adalah zikir. Itu bisa kita lakukan kalau minimal satu, tatkala kita sholat mengerti apa yang kita ucapkan mulai takbir sampai salam. Kalau kita mengerti, Pak, Robbi firli warhamni warzuqni warfa'ni wajuburni wahdini wa'afini wa'afani. Makanya dalam sholat ada rukun, satu diantaranya tumoknina, anteng itu, Pak. Nah, sebentar lagi nih Ramadan, mesti nanti akan di-share oleh orang tertentu lewat YouTube tentang sholat super kilat yang ada di Blitar sama di Pamekasan. Lalu mesti di-share, Pak. 23 rakaat 7 menit selesai. Super hebat ya. Saya gak komentar, tambah dosa ae. Sing jelas aku latihan nyoba gak iso, malah gelundung dhewe aku. Tapi nggak pernah di-share. Ada sholat yang mohon maaf, tarawih itu, Pak, itu hampir 8 jam. Setiap malam 30 juz khatam Al-Quran. Dimulai dari jam 7:04, selesai jam 4 kurang 1/4. Ya, ada itu. Ada 5 kelompok sholat di sana. Ada yang dimulai at-takatsur, dimulai taksur sampai an-nas itu. Ada yang juz amma, ada yang 5 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Yang 30 juz itu jam 7:04 dimulai, nanti jam 4 kurang 1/4 selesai. Ada cabangnya di Selapandaan itu, apa namanya itu, Selapandaan itu, itu ada cabangnya itu, yang 15 juz. Saya pernah ikut sekali, sak salaman tak tinggal mulih. Apa kecuan? Ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir tetap diberi kekuatan lahir batin, sehat jasmani dan rohani. Intinya salat, salat dan salat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.